Halo Soilers, kembali lagi di episode terbaru Soil Talks. Perkenalkan, nama aku Lamia Uzaima Irfan. Di sini aku bakal ngebahas tentang dari tambang menjadi pertanian. Perlu kita ketahui juga, lahan bekas tambang itu sering dipandang sebagai sebelah mata karena dianggapnya udah nggak berfungsi lagi. Tapi dengan teknologi yang modern ini dan zaman yang modern juga, kita bisa jadiin lahan tambang itu menjadi lahan pertanian. Nah, di sini aku akan ngobrol bersama Kang Adi. Halo Kang Adi. Halo. Nah, aku tuh mau nanya tuh apa sih reklamasi lahan bekas tambang dan mengapa hal itu penting? Reklamasi itu kan sebuah usaha untuk mengembalikan lagi fungsinya. Jadi lahan untuk tambang itu kan aslinya mungkin sebuah gunung atau sebuah lahan alami gitu kan, yang dengan sengaja oleh manusia dikeruk, dikeduk sampai dalam gitu. Dan dari reklamasi itu kita harus mengembalikan lagi fungsi yang tadinya itu hutan, yang tadinya itu gunung, dikembalikan lagi seperti semula. Dan mengapa itu penting? Ya karena kita harus mengembalikan fungsinya, mengembalikan fungsi ekosistemnya. Karena apa? Banyak efek negatif yang dihasilkan daripada kegiatan pertambangan tersebut. Seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh tahu juga berapa lama sih waktu yang dibutuhin dari proses reklamasi ini dan reklamasi lahan bekas tambang itu ya berapa lama gitu waktunya, Kang? Untuk mengembalikan fungsi dari lahan itu atau reklamasi lahan tambang itu tergantung dari kegiatan tambang apa yang dilakukan. Misalkan contoh sekarang lagi rame tambang batu bara, tambang minyak, tambang nikel dan segala macam. Nah, itu bervariasi gitu. Bisa dari 1 sampai 5 tahun, ada yang 5 sampai 10 tahun, dan mungkin yang dulunya bekas tambang sampai sekarang tuh tiba-tiba mungkin dari yang belum pernah lihat gitu kan, ngelihat yang dulu tambang bolong gitu bekas kedukan, sekarang udah jadi kayak hamparan padang rumput, banyak pohon atau banyak vegetasi. Nah, itu mungkin proses reklamasinya lebih dari 10 sampai 15 tahun mungkin itu. Ya, lama sekali memang. Lama juga ya. Berarti kalau boleh tahu juga, kalau misalkan proses reklamasi ke lahan pertanian itu gimana sih Kang prosesnya? Kan ada unsur hara yang gak dipakai gitu-gitu. Oh ya, kalau untuk proses reklamasinya itu mungkin yang pertama kita kan awalnya itu kan lahan tambang itu kan mungkin rata atau yang ada yang bergelombang seperti gunung. Nah, itu kan dikikis atau dikeduk gitu kan. Nah, yang kedukan tanah awal itu adalah yang dibilang topsoil. Nah, di situ topsoilnya bisa kita kembalikan lagi. Misalkan untuk membuka lahan tambang batu bara itu harus mengeduk berapa meter ke dalam permukaan tanah. Nah, mungkin topsoilnya itu 1 sampai 10 meter. Nah, tanah-tanah topsoilnya itu dikumpulkan, nggak dibuang gitu. Jadi ketika sudah tambang itu selesai dan mau diadakan reklamasi, itu topsoilnya bisa ditimbun kembali. Karena apa? Di topsoil tersebut bahan organiknya masih tinggi, mikroorganismenya masih banyak, unsur haranya masih tersedia. Selain itu, kita juga bisa menggunakan namanya teknologi fitoremediasi. Fitoremediasi itu apa? Itu sebuah tanaman yang bisa digunakan untuk mengakumulasi zat-zat atau bahan-bahan berbahaya yang ada di lahan bekas tambang itu. Contoh misalkan di lahan tambang tersebut ada timbal, arsen atau zat-zat yang berbahaya. Nah, itu bisa diakumulasi dengan metode fitoremediasi. Contoh tanaman enceng gondok gitu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknologi bioremediasi. Bioremediasi itu apa? Yaitu mikroorganisme yang dapat mengubah logam-logam berat tersebut yang awalnya itu berbahaya bagi lingkungan, berbahaya itu bagi mikroorganisme, menjadi nutrisi atau unsur hara yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Seperti itu. Oh, jadi teknologinya itu ada fitoremediasi dan bioremediasi ya. Nah, kalau ini tuh pasti ada kekurangannya nggak sih dalam proses ini tuh? Jadi apakah keterbatasan dan tantangan yang mengubah lahan bekas tambang ini menjadi lahan pertanian? Kalau tantangannya sih pasti ada ya. Yang pertama itu yang pertama dari topsoil. Itu kan seharusnya mungkin topsoil itu kan dikumpulkan jadi ngeduk, itu nggak dibuang, nggak disebar di mana-mana, jadi ditempatkan di satu tempat. Nah, ketika itu hilang atau ketika itu sudah tercampur dengan lain, itu juga menjadi masalah karena
proses reklamasinya juga butuh waktu yang sangat lama gitu. Bayangkan kalau nggak ada bahan topsoil yang bisa membantu mempercepat gitu kan. Terus kedua, hasil dampak dari lahan bekas tambang itu sudah terlalu parah gitu. Misalkan dia menambang dalam skala besar. Jadi di tambang itu misalkan saya mengambil contoh di lahan batu bara ya, bekas tambang batu bara. Itu ketika mereka selesai melakukan penambangan, mereka tuh menggunakan asam kuat, itu asam sulfat. Di mana asam sulfat tersebut digunakan dalam skala besar-besaran. Nah, ketika itu tidak bisa dikontrol, nanti akan susah juga kita untuk mengakumulasinya dengan fitoremediasi. Jadi bisa dibilang lahan itu sudah tercemar terlalu parah, sudah sulit untuk disembuhkan. Seperti itu. Apa saja sih tanaman atau komoditas yang paling cocok ditanam di lahan bekas tambang? Untuk tanaman yang di lahan bekas tambang ya, bisa kita menggunakan tanaman pionir. Karena apa? Kita tidak bisa menggunakan tanaman pangan langsung atau tanaman sayur-sayuran. Tanaman pionir itu apa, Kang? Tanaman pionir itu kayak tanaman yang digunakan bukan untuk dimakan gitu, cuman untuk apa ya? Bisa dibilang tumbal gitu, mungkin tanaman tumbal gitu, enggak yang. Kenapa? Karena tanaman ini yang bisa mengakumulasi logam berat tersebut. Nah, seperti contoh, saya kasih contoh. Tanaman yang bisa mengakumulasi atau yang bisa dijadikan sebagai tanaman pionir itu adalah tanaman legum-leguman, kacang-kacangan. Karena apa? Tanaman legum-leguman atau kacang-kacangan itu memiliki perakaran yang dalam. Jadi dia bisa menjangkau zona tanah yang paling dalam dan dia bisa mengakumulasi logam-logam atau zat-zat berbahaya dalam jumlah yang banyak. Nah, nantinya ketika tanaman itu sudah ditanam tuh di lahan bekas tambang, ternyata tumbuh gitu kan. Tumbuh dia karena juga memang tanaman kacang-kacangan ini juga resisten atau tahan juga terhadap situasi dan kondisi di mana yang bagi mereka itu tidak optimal, yang terlalu asam. Contoh, lahan tambang itu pasti asam. Cuman bagi mereka kacang-kacangan itu mereka justru bisa hidup di situ. Nah, ketika sudah tumbuh itu dibuang biasanya berapa kali panen, itu nggak dimakan, nggak dikonsumsi tanaman itu. Karena apa? Disinyalir atau dimungkinkan di dalam tanaman itu atau dalam bijinya, dalam daunnya semuanya itu terkontaminasi oleh logam berat gitu. Jadi hanya jadi tumbal istilahnya. Iya, bisa dibilang gitu. Tapi mungkin setelah 5 tahun atau 10 tahun bakal jadi produktif lagi mungkin ya lahannya. Iya, betul. Gitu. Terus juga apa sih indikator keberhasilan dari proyek reklamasi lahan bekas tambang? Indikator keberhasilannya yang pertama ya, kita tahu ya lahan bekas tambang itu pasti tandus, hancur gitu kan. Kita lihat kayak di Kalimantan lubang gede banget gitu. Ya kita lihat aja kalau dia reklamasinya berhasil, pertama dari hal kecil aja, ada tumbuhan yang hidup, gak usah tanaman, tumbuhan. Contoh dari rumput dulu. Kalau rumput aja udah hidup, berarti tanaman itu ada haranya. Sekarang kita lihat di tambang, mana ada tumbuhan hidup, mana ada batu semua, pasir semua, segala macam. Itu. Kedua, sudah mulai muncul dari tumbuhan, mulai muncul tanaman. Terus di sekeliling daerah pertanaman atau daerah taman tersebut sudah bisa kita temukan beberapa makro dan mikroorganisme, semut, rayap atau apa. Dulu mungkin zaman pas lagi ditambang, belum bekas tambang, itu jangankan semut atau mikroba aja nggak ada yang mau hidup. Karena apa? Si lingkungan itu sudah benar-benar dirusak dan diubah banget gitu. Jadi mereka tidak betah gitu dan memilih untuk pergi dari itu. Terus kedua, sudah mulai hijau karena memang tujuan dari reklamasi ini adalah penghijauan kembali gitu kan. Yang darinya botak itu dihijaukan kembali dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ataupun hutan, jadikan hutan maupun tanaman industri seperti itu. Dari Akanya sendiri ada nggak sih kayak studi kasus lahan di kota yang bekas pertambangan? Kalau studi kasus sih saya waktu itu sempat baca ya. Kasus di pertambangan batu bara di Sangah-Sangah di Kalimantan Timur itu lahannya cukup luas ya. Terus pertambangannya juga eksploitasinya nggak skala kecil dan skala besar. Itu mereka udah melakukan kegiatan penambangan sudah lebih dari sekitar 30 tahun sampai 20 tahun lebih. Rusak banget. Rusak banget. Terus dan sekarang ketika mereka kan kalau nambang itu kan sistemnya project gitu. Jadi nggak di satu site aja, jadi banyak site. Ketika satu site itu selesai,
mereka itu menimbun kembali topsoil yang pernah mereka keduk keluarkan, itu ditimbun kembali ke dalam. Terus yang pertama apa? Dia mulai menanam tanaman-tanaman legum-leguman. Baru setelah itu tumbuh, di sana ditanamilah sekarang hutan tanaman industri, pepohonan kayu-kayuan. Jadi benar-benar yang tadinya botak, yang tadinya benar-benar dirusak, sekarang dihijaukan kembali dan menjadi hutan, seperti hutan-hutan di Kalimantan seperti itu. Wah, keren. Yang tadinya kayak nggak mungkin, kayak botak banget, jadi bisa ya karena beberapa teknologi. Betul. Gitu. Terus juga kalau menurut Kang Adi tuh dengan melihat peran reklamasi lahan bekas tambang, apakah bisa mendukung ketahanan pangan di masa depan? Ya, kalau reklamasi tambang mendukung pertanian masa depan itu pasti dan sangat dianjurkan dan harus diwajibkan gitu ya bagi para pelaku-pelaku atau pemilik pertambangan. Kita juga sebagai manusia kita juga harus sadar ya, karena kita hidup ini dari alam, segala sesuatu dari alam dan harus dikembalikan ke alam gitu. Jadi jangan hanya kita bisa memakai, namun kita juga harus bisa mengembalikan lagi fungsinya gitu, bertanggung jawab. Dan nantinya ketika nanti semua akan seperti itu, banyak lahan-lahan terutama di Kalimantan itu kan yang bekas tambang dibiarkan gitu kan, itu harus dikembalikan lagi. Karena apa? Sumber daya kita ini alam tinggi. Jangan sampai gara-gara kegiatan pertambangan sumber daya alam kita, keanekaragaman hayati di negara kita ini berkurang sangat jauh drastis. Jadi jangan menganggap lahan bekas tambang itu wah udahlah biarin aja lah, nggak ada fungsinya, nggak ada khasiatnya. Siapa bilang? Itulah fungsi kita. Harus bertanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengembalikan lagi fungsi dan ekosistem dari lahan yang bekas pernah dia pakai. Mungkin dulu lahan bekas tambang itu sebelum ditambang adalah kebun sayuran milik orang, adalah kebun wortel, kebun karet, kebun kakao. Sama pelaku pertambangan dibabat habis, dibotakin karena di dalamnya ada sumber daya minyak, sumber daya batu bara yang tinggi, jadi dikeduk sama dia. Setelah itu ya mau nggak mau lahan itu harus dikembalikan lagi, harus disuburkan kembali dan bisa ditanam kayak dulu lagi, bisa ditanam kakao, tanam sayur, tanam segala macam gitu. Bener banget Kang. Aduh, sangat insightful ya materinya. Makasih banyak Kang Adi udah bersedia untuk join di Soil Talks ini, dan pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton gitu. Makasih, sampai jumpa di Soil Talks selanjutnya. Dadah.